Saat dibacakan mantra-mantra dari perut buncit pria ini, keluarlah aneka serangga dan lalat. Eugene dibawa ibunya menemui dukun sakti. Perutnya membuncit secara misterius dan tampaknya seolah akan pecah. Lourdes, sang ibu, sudah mengupayakan segala cara dan dukun Chelsea adalah jalan terakhirnya. Dukun ini lalu mengoleskan sesuatu di atas perut Eugene. Kemudian dia mengeluarkan sesuatu dari mulutnya dan meletakkannya tepat di atas pusar pria itu. Dia lalu membaca mantra-mantra dan meletakkan sebuah toples kaca di atas pusarnya. Eugene lalu menjerit kesakitan. Sakitnya benar-benar tak tertahankan. Dukun ini lalu menepuk-nepuk perut Eugene dan berkata, "Ayo keluar, ayo keluar." Tak lama dari perut Eugene ada banyak serangga dan lalat serta belatung yang keluar. Kemudian dukun ini berkata bahwa ada sesuatu yang buruk yang sudah dilakukan oleh putramu. Putramu harus meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Lourdes berkata, tapi putraku tidak mungkin berbuat jahat meski dia adalah seorang pemalas. Eugene cukup mengakuinya saja dan orang itu bisa mendengarnya. Sembari memberikan ramuan untuk Eugene yang harus diminum 2 kali sehari. Di rumah, sang ibu dengan telaten menyuruh anaknya meminum ramuan itu. Lourdes duduk menatap putranya dan berkata, "Coba kau ingat-ingat lagi hal buruk apa yang pernah kau lakukan atau mungkin kau pernah menyakiti hati seseorang." Eugene hanya bisa terdiam. Sang ibu pun kesal. Bagaimana mungkin Eugene masih diam saja di saat seperti ini? Apakah Eugene mau mati dengan cara seperti ini? Sang ibu mulai emosi. Itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa Eugene. Tapi bagaimanapun Lourdes marah, Eugene tetap diam saja. Di malam harinya, saat sang ibu sedang membereskan pakaian anaknya, dia menemukan ponsel asing di lemari pakaian Eugene. Lalu dia pun mengisi daya ponsel itu. Saat ponsel itu hidup, dia pun melihat foto-foto seorang gadis muda tak dikenal di sana. Penasaran, lalu dia pun menelpon salah satu kontak yang ada. Sang ibu bertanya mengenai pemilik ponsel ini sebab dia tidak sengaja menemukannya. Di seberang sana, gadis itu menjawab bahwa pemilik ponsel ini sudah meninggal karena kasus ruda paksa dan pembunuhan. Di sini sang ibu merasa jangan-jangan anaknya sudah meruda paksa dan membunuh gadis ini. Sementara ayah dari sang gadis yang dibunuh ini mengadakan ritual untuk menghabisi Eugene dengan tragis. Dan benar saja, malam ini Eugene muntah-muntah dan langsung memanggil ibu dan adiknya. Betapa terkejutnya mereka karena muntah Eugene berisi darah dan ulat yang besar-besar. Dan perut Eugene pun semakin kencang seperti hendak pecah. Esok hari di kantornya, berdasarkan informasi dari telepon semalam, dia menghubungi temannya sesama polisi yang menangani kasus meninggalnya gadis bernama Issei. Lourdes bertanya tentang kasus itu. Ternyata sampai saat ini tersangkanya tak juga ditemukan. Lalu temannya itu berkata, lagi pula Pak Chelsea tidak mau memperpanjang kasusnya. Dia berkata akan menyerahkannya pada Yang Maha Kuasa. Mendengar itu, Lourdes pun terkejut. Ternyata yang dibunuh oleh anaknya adalah putri dari dukun sakti Pak Chelsea. 1 bulan lalu, Issei ditemukan tak bernyawa di pinggir sungai. Temannya sesama polisi itu tak akan terkejut jika Pak Chelsea membalas pelakunya dengan ilmu sihir yang dia punya, sebab dia tahu siapa pelakunya. Lourdes langsung kembali ke rumah Pak Chelsea. Lourdes melihat ada kuburan bernama Isabel Peconde. Lourdes masuk ke rumah Pak Chelsea, tapi rumah itu dalam kondisi sepi. Diam-diam wanita ini mulai melihat isi dalam rumah dukun ini. Dia melihat ada beberapa ruangan, tapi ternyata memang kosong. Dan ada satu ruangan gelap lainnya. Lourdes pun memeriksanya. Ruangan ini teramat sangat gelap. Ternyata inilah tempat di mana Pak Chelsea mengadakan ritual untuk mengirim sihir ilmu hitamnya pada sang putra. Lalu tak lama Pak Chelsea pun kembali. Lourdes berkata ingin berbicara baik-baik dengan pria ini. Pak Chelsea berkata bahwa selama ini dia meminta bantuan dari makhluk halus. Malam itu makhluk itu membawa arwah Issei yang berkata bahwa dia merasa kesakitan dan tidak bisa bernafas dan meminta tolong kepada ayahnya. Selama ini entitas supranatural ini melindungi kami dari serangan iblis, tapi rupanya manusia lebih kejam dan jahat daripada iblis. Lalu sebenarnya apa yang sudah dilakukan Eugene pada anak semata wayang dukun ini? Kita lanjut lagi di next part.